saya yakini saya hanya menjalankan takdir dan garis yang sudah ditentukan Allah pada diri saya. Beberapa tahun sebelumnya, bapak saya itu masuk rumah sakit. Kemudian di rumah sakit itu kan proses sebagai untuk pencalonan gubernur sudah. Dia seperti buat perintah, kau maju deh. Insya Allah kau menang. Nah balik, selesai kuliah, selesai apa, saya bisa punya 64 kapling tanah, 2 rumah BTN. Dimanapun Anda berada, kali ini kita ada bincang khusus dengan Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Agus Sutarmiji. Bagaimana kita ketahui, beliau adalah politikus yang meniti karir dari bawah, pernah menjadi dosen, pernah menjadi anggota DPRD Kota Pontianak, pernah menjadi wakil wali kota Pontianak, kemudian menjadi wali kota Pontianak 2 periode. Ini tentu tidak lepas dari bagaimana kemudian latar belakang keluarga, bagaimana kemudian aktivitas politik maupun bacaan-bacaan beliau yang tentu mempengaruhi bagaimana politik yang beliau lakukan saat ini. Karena itu saya akan langsung bertanya kepada Pak Gubernur. Pak, kabar? Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak ini adalah dengan latar belakang keluarga yang besar, 9 keluarga, dan nomor 6 dari 9 berkeluarga itu dengan Bapak Abi Bakar bin Hidayat. Apa sih Pak yang ditanamkan dalam pendidikan orang tua semasa kecil sehingga bisa mempengaruhi jalan politik Pak Gubernur sampai sekarang ini? Saya gini ya, kakek saya itu penyalur koran dan majalah, kakek saya. Dan juga waktu itu agen jamu jago. Kemudian karena berinteraksi terus itu, maka saya, bapak saya, Pak Muhammad Tahir, dan ibu saya Jaida itu, yang paling banyak mewarnai kehidupan kami itu ibu. Nah, kalau jualan koran itu memang, ya kami keluarga besar itu kan karena distributor majalah koran dengan toko, dulu kakek saya toko Violeta, ya. Nah kita keluarga besar itu, saya, adik saya, sepupu saya tuh rata-rata jualan koran. Dan yang jual koran, jual majalah di pasar tengah tuh ya kami-kami aja. Ya. Nah itu, makanya sampai hari ini saya kebiasaan membaca itu tidak pernah tinggal. Ya. Pagi-pagi rasanya kalau belum baca koran, begitu kita turun ke kantor itu ada yang kelupaan, apa yang rasa tidak ada di dalam kita lakukan, yang biasanya kita lakukan tiap hari itu, ya, baca koran dan lain sebagainya. Nah, pernah ketika di wali kota itu ada pelanggan saya namanya Pak Insinyur Pedi Nataswarna, baru meninggal orangnya di usia 80 tahun. Waktu itu saya kelas 5. Saya jual koran tuh dari kelas 2 SD sampai semester 7 kuliah. Setelah dapat beasiswa saya berhenti. Jadi Pak Pedi ini tanya saya, kamu besar mau jadi apa? Waktu itu saya kelas 5, ingat betul saya. Bilang saya mau jadi wali kota di sini karena saya jualan koran di kantor wali kota. Dia tanya di kantor wali kota. Nah, kalau bisa jualan koran di kantor gubernur waktu itu, dan ditanya, saya pasti bilang menjadi gubernur. Nah, jadi, tempat saya dialog sama beliau itu, ya. Waktu saya jadi wakil wali kota, saya belum ngomong sama beliau.
Nah, ketika saya jadi wali kota, ini tempat saya ngomong sama Pak Pedi ini, kan waktu itu dia tanya saya mau jadi apa, terus saya jawab mau jadi wali kota. Nah, ternyata saya jadi wali kota. Artinya dia dalam pikiran saya, berarti itu kan doa. Doa itu dikabulkan Allah kan. Nah, tempat saya dialog sama Pak Pedi itu, itulah sekarang jadi mimbarnya Masjid Al-Khalifah di kantor wali kota. Nah, jadi mimbar kalau jadi taman, takutnya nanti saya pikir kalau wali kota yang baru mau ubah jadi apa kan bisa. Nah, kalau mimbar masjid siapa yang bongkarnya kan? Nah, itu mimbar masjid itu itulah dialog saya sama Pak Pedi ya, almarhum. Kalau bapak saya pendidikannya lumayan baik ya, HIS waktu itu baik. Angkatannya itu Pak Yan, Pak Dr. Bahtiar, itu angkatan beliau. Nah, beliau pernah bekerja sebagai pegawai Departemen Agama. Nah, ketika dipindah ke Singkawang, beliau oleh datuk saya disuruh berhenti. Nah, berhentilah dia. Dulu ada golongan pangkat 2F. Ya. Sekarang kan nggak ada. Hanya 2D, ya. Itu 2F. Nah, diberhenti. Nah, setelah berhenti ya mungkin dia kecewa disuruh berhenti, kadang pergi merantau kemana-mana gitu ya, tahunan baru pulang. Jadi kami lebih berinteraksi dengan ibu. Nah, ibu saya itu paling disiplin orangnya, ya, paling disiplin. Nah, yang mempengaruhi watak kita dan karakter kita itu ya ibu. Setelah masuk kuliah, kemudian menjadi dosen, Pak ya. Kemudian Ya, saya memutuskan pindah untuk kemudian menjadi anggota DPRD itu. Jadi ini masih panjang waktu itu ya. Saya setelah dapat beasiswa, saya tuh sempat nganggur dulu tahun 81 tamat sekolah ya. Tamat 81 saya tamat Santo Paulus. Kemudian saya diterima di salah satu bank ya, kena di daerah yang jauh. Nah, 1 minggu saya pulang, berhenti saya. Begitu saya kuliah, nah saya lebih dulu udah masuk tamat 81, tapi kuliah 82. Nah, mereka yang kuliah di 81, duluan saya selesai 82. Saya hanya 4 tahunan. 4 tahun selesai kuliah. Waktu itu sistem SKS pertama. 86 saya sudah selesai. 86 tidak sampai sebulan, 87 ya. Saya disarankan oleh dosen saya, Bu Asmarani waktu itu untuk melamar jadi hakim atau jaksa. Nah, kemudian Pak Ismet M. Nur karena lihat nilai saya ini ya, minta saya jadi dosen. Nah, minta jadi dosen. Nah, kemudian saya ditawarkan juga salah satu bank apa waktu itu ya. Nah, itu sudah bank ekonomi atau bank apa itu? Itu juga sudah tutup banknya. Diterima, ditutup. Karena waktu itu cari IP3 kan susah. Kalau sekarang kan gampang aja. Nah, akhirnya putuskan jadi dosen. Cuma saya bilang sama Pak Ismet waktu itu ya, saya sudah aktif di partai ya, di P3. Nah, sedangkan pegawai kan harus di Golkar waktu itu. Ya apa, dia bilang, asal jangan kelihatan ini aja. Nah, jadi saya itu jadi anggota P3 itu tahun 81. Kartu saya itu 81. Belum, duluan saya. Pak Ali Akbar tahun 90-an ketika saya tidak aktif, ya, Pak Ali Akbar ngajak saya aktif kembali. Ya. Tapi dulu yang paling senior P3 sekarang ini itu saya, 81. Kartu saya itu 81. Nah, cek aja di wilayah itu. Jadi kartu P3 saya tahun 81 berarti saya sudah 41 tahun di P3 ya, sampai hari ini. Ya. Kemudian tahun 90 saya ngambil S2 di UI. Saya sebetulnya lulus di 5 perguruan tinggi. Nah, kenapa
ceritanya itu ada Universitas Sumatera Utara memberikan jatah 1 orang dosen untuk ambil S2, ya. Hukum Islam juga. Nah, karena pimpinan waktu itu langsung nunjuk orang, saya protes. Saya bilang harusnya biarkan kami berkompetisi, jangan main tunjuk-tunjuk, kan? Semuanya punya hak. Kan? Akhirnya protes saya tidak dengan gimana gitu ya. Saya melamar di semua perguruan tinggi yang ada beasiswa. Akhirnya saya lulus 5. Ya, UI saya lulus ya. USU saya lulus ya, kemudian di Unpad, kemudian UGM itu TANAS ya dengan Erlangga. Nah, Erlangga ini bisa diganti, yang lain nggak boleh ganti. Harus yang misalnya akhirnya saya itu pamit di sini untuk ambil S2 di USU. Karena pengen ya gimana sih suasana USU gitu ya. Kalau Jakarta kan bisa aja kita kemana pergi kan. Sampai di Jakarta, kawan-kawan bilang udah di sini aja ya. Nah, kawan saya itu ada beberapa di Jakarta, satu ini ya, dosen, udah ambil di UI aja. Akhirnya ya minta ubah administrasinya ke UI. Sama dengan hukum dan ilmu pengetahuan Islam, ya. Nah, akhirnya saya di UI. Nah, saya lihat S2 itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan S1. Kuliahnya kadang ada dosen yang ujian paper. Ya, ujian paper. Nah, kemudian ada dosen yang ya ujian kelompok. Ya. Jadi banyak sekali waktu kita luang. Nah, daripada termenung, saya bilang, daripada ini saya gunakan waktu itu untuk jadi calo tiket kapal laut. Nah, di pintu air. Jadi setiap kapal laut datang, subuh nih, jam 1, kadang jam 2, saya sudah ke pintu air. Ngantri. Muncul lagi, Pak. Ya, itu waktu kan ngantri. Nah, ingat betul saya harga tiket waktu itu 34.000. Yang ngantri kayak saya break 1.000. Nah, kalau kadang dapat 30, kadang dapat 40 tiket. Nah, begitu dapat tiket, saya langsung ke Tanjung Priok. Sudah ada jaringan saya itu KPLP dengan KP3, ya. Nah, nanti yang jual tiket sudah ada kan. Bagi-bagilah untungnya di KP3, di KPLP-nya kita bagi untung karena kan nama beda tuh kan dari KTP tapi bisa masuk aja ya. Halal sih sebetulnya ya juga. Ya, jadi 11 dijual 45.000. Nah, masalah dia bisa jual di atas itu terserah. Tapi 40 ketika bisa jual 45.000, dia dapat 1.000. Nah, jadi kawan di KP3, KPLP 3.000, saya masih dapat 8.000. Nah, 8.000 kalau 30 tiket kan 240.000. 240.000 itu makan waktu itu lauknya ayam dengan rendang cuma 3.000. Nah, akhirnya gaji di sini dengan beasiswa tidak terpakai. Belum, masih bujangan. Saya ambilkan kapling tanah dengan rumah BTN. Nah, dari Pontianak kalau balik saya bawa bawang putih 200 kilo. Nah, bawang putih di sini itu 2.000 per kilo karena dari Malaysia, Jakarta 9.000. Nah, kalau di kapal laut ya, kalau ditaruh di bawah tempat tidur kita itu di Darjia ditusuk pakai itu kan bawang putih diambil ya. Nah, balik selesai kuliah, selesai apa, saya bisa punya 64 kapling tanah, 2 rumah BTN. Kemudian tahun 95, nah tadi itu Pak Ali Akbar dengan Arifin ngajak saya aktif kembali di P3. Akhirnya aktiflah saya. Tahun 95 saya dijadikan sekretaris P3. Nah, waktu itu ya heboh kan, karena saya ASN, ya PNS ya, tapi aktif di partai politik. Karena ada aturannya,
ada aturan waktu itu Pak Menteri Pak Wardiman ya. Nah tahun 97 saya calon kasih nomor 1, Ali Akbar nomor 2, saya nomor 1. Ya, Pak almarhum Pak Faisal Hamid itu beri saya nomor 1, Ali Akbar nomor, dulu pakai nomor urut. Om Ca kasih saya nomor 1. Nah, Pak Ali Akbar tak berani juga. Nah waktu itu Pak Wali Kota, saya tak sebut namanya lah, bilang udah li kau coret aja, karena litsus saya itu tak keluar. Nah karena harus izin menteri, anggota dewan itu harus izin menteri. Akhirnya ya ajukan izin ke menteri. Wah, nah Pak Mahmud Akil almarhum ya, kan di dalam surat SK Menteri Pendidikan itu dosen eksak tidak boleh masuk parpol, dosen non eksak boleh. Nah saya hukum kan bukan eksak, jadi saya itu aturan ini kebetulan Pak Mahmud almarhum rektor waktu itu tak baca, yang ada itu cuma saya. Nah apabila dalam waktu 30 hari atasan kita tidak memberi izin, maka dianggap mengizinkan. Kalau setelah 30 hari tidak ada penolakan, dianggap mengizinkan. Nah, Pak Mahmud tak baca. Nah, waktu saya nyerahkan surat izin itu kan harus dia yang nerima. Dia bilang itu suruh itu aja adik Pak Masle M Yaman waktu itu, kata saya suruh parafnya. Dia bilang nggak bisa Pak, harus Bapak. Nah, dia karena baik ya, beliau tuh baik paraf. Sampai besoknya besoknya mau terakhir kelengkapan syarat calon, saya izin itu baru keluar 1 hari sebelumnya, izin dari menteri ya, dan itu harus dijabarkan lagi oleh rektor. Nah rektor serahkan kepada Bu Purek 2. Nah keluarlah izin itu, litsus saya keluarnya jam 11 malam. Nah boleh. Waktu itu hampir Ali Akbar almarhum coret ya. Nah, Pak Batiar Hamzah datang sini kan, Hamzah datang, kalau kau coret dibilang kau yang ku coret juga, dibilang Pak Batiar Hamzah. Tapi itu hasil ini lobby Buya Ismail Hasan Materum ya, karena beliau waktu itu kan ketua DPR ya, DPR atau MPR lah, kan ketua P3. Nah beliau lah yang ngurus izin saya ke Pak Wardiman, Mendiknas ya, Mendikbud waktu itu, hanya keluar. Nah jadilah saya anggota dewan, tapi karena reformasi cuma 2 tahun. Nah 99 calon lagi, ya terpilih kembali, terpilih tapi kan kita nomor 2 itu kalau P3 biasa tetap dapat lah ya. Nah waktu jadi pimpinan hanya waktu ketika pemilihan pimpinan ya. Nah kawan-kawan dari partai lain minta saya jadi ketua DPD, tapi beliau sebagai ketua partai ya menggantikan almarhum Haji Pauji Haji Arsad. Haji Pauji Haji Arsad meninggal, Pak Ali kan wakil ketua 1, jadilah dia ya. Nah kawan-kawan di dewan lainnya, partai lain selain P3 minta saya jadi ketua, termasuk dari TNI Polri. Ya, nggak tahu saya, pokoknya minta saya jadi ketua DPD. Nah, tapi kan mungkin dari itu ya. Kemudian Pak Ali Akbar juga waktu itu ngotot dia sebagai ketua ya. Ya, walaupun masih PJ ya, PJS. Ya saya sama dia kan sepupu sekali, daripada berkelahi, daripada apa ya, saya bilang silakan Pak Ali, tapi akhirnya saya ditunjuk sebagai ketua fraksi. Nah, bagus juga saya jadi ketua fraksi karena kan bisa bicara ya, mimpin rapat, mimpin apa ya, banyak fraksi, sehingga suara keluar pasti fraksi lebih ini. Nah waktu itu yang mengubah karir saya itu media.
Nah, hampir setiap hari itu komentar saya pasti ada di media tuh waktu itu. Ya. Nah, kemudian tahun 2000 ada aturan baru. Nah, sama Pak Buhari itu kan almarhum, saya itu diminta Pak Faisal waktu itu P3 10 kursi, Golkar 21, TNI Polri 8, itu 3 PDI. Nah, lalu begitu 5 pemilihan wali kota mulai nih ya, ributnya tuh. Nah, 5 nama, keluarlah Pak Buhari, Pak Uray Rukyat, satu lagi siapa tuh? Pak Ibrahim Salim. Nah, Ibrahim Salim dari Golkar, P3 mencalonkan Pak Buhari, ya. Pak Uray Rukyat itu dari partai lain lah. Nah, 3 nama dari 5 itu kan pemilihan. Begitu keluar nama, saya sedang muktamar di Pondok Gede, Pak Faisal suruh pulang hari Jumat. Hari Jumat itu konsolidasinya, hari Senin ya pemilihan Pak Daud Monten waktu itu jadi ketua DPD, ya, ketua DPD Pak Daud Monten. Jadi saya konsolidasi 10 P3 saya solidkan, kemudian nah kesalahan Golkar waktu itu mengganti ketua fraksi, ketua komisi, dan beberapa itu. Nah, saya lihat ada yang kecewa, makanya saya tarik untuk dukung Pak Buhari. Nah, ada lagi kelemahan keputusan politik di satu partai itu bisa kita manfaatkan untuk keuntungan kita, gitu ya. Nah, saya pastikan waktu itu kalau orang misalnya ada money politik, saya pastikan enggak. Ya. Pak Buhari periode pertama jadi wali kota itu ya betul-betul kita berjuang gitu ya untuk itu. Karena hanya memainkan isu ya keretakan partai lain tadi itu ya, ketua fraksi diganti, kecewa, ini diganti. Ada lagi waktu itu pendukung almarhum Pak Said Japar itu. Nah, kalau Pak Said Japar yang keluar 3 nama, saya pastikan beliau yang jadi. Nah, kalau yang itu solid, ya. Yang lain nggak solid. Partai lain ya, tapi P3 saya jaga. Nah, akhirnya ketika pemilihan Pak Buhari dapat 21, Pak Ibrahim 15, ya, Pak Uray Rukyat 5, 1 anggota TNI, Pak Jarkasi itu nggak bisa pulang, makanya di Balikpapan. Ya. Nah, jadilah Pak Buhari wali kota, kan? Periode pertama. Nah, ketika periode kedua, ini juga akan mengubah karir saya. Ketika periode kedua, Pak Buhari sudah milih pasangan. Waktu itu PDI 10, P3 tinggal 7, TNI 8, PDI 3. Kemudian ada partai sudah banyak, sudah reformasi kan, partai sudah banyak. Tapi anggota dewan turun dari 42 menjadi 40. Nah, waktu itu Pak Buhari sudah menetapkan calon. Ya, salah saya Pak Iswan, ketua PDIP, ya, ketua PDIP. Nah, sedangkan fraksi lain, fraksi reformasi, fraksi pembaruan bangsa, TNI Polri, suruh saya maju. Nah, waktu itu ya PDIP 36, pembaruan bangsa 4, reformasi 4, berarti kan sudah 14. Ya. 14. Tambah TNI, ya. Ada beberapa dukung saya sudah kumpulkan 18 suara waktu itu. Nah, kalau saya pengen waktu itu ngambil salah satu pertimbangan yang saya pertimbangkan itu Pak Eka, supaya di PDIP gitu ya, ada 2 kan, Iswan yang di Pak Buhari, Pak Eka dengan saya. Saya tinggal Eka Kurniawan,
waktu itu saya pikir cuma 3, saya tinggal cari 3 aja suara PD. Nah, tapi karena bukan itu apa, Partai Bhinneka Tunggal Ika dukung saya jadi 18 waktu itu. Bhinneka Tunggal Ika 4, kemudian Pembaruan Bangsa 4, Reformasi 4, P3 6, 18. Nah, kalau Pak Bahri ambil Iswan itu 10. Ya. Golkar waktu itu calonkan Pak Ersan, kalau nggak salah. Pak Ersan. Kemudian ada juga Pak Toto. Nah, akhirnya begitu pemilihan mau final, saya tanya lagi Pak Buhari, suruh tanya, yang suruh Pak Indra, masih ada Indra, saya suruh ketemu Pak Buhari. Akhirnya Pak Buhari lihat saya sudah 18 suara yang dukung, berubah pikiran, ganti saya jadi wakil. Nah, kalau waktu itu saya menang nih ya, menanglah jadi wali kota Pak Buhari 1 periode. Mungkin langkah saya untuk ke gubernur akan repot ya. Memang waktu itu belum mikir juga, ya. Tapi setelah perjalanan ke sini ya, kalau saya ya cepat jadi wali kota waktu itu, tetap dari hitung-hitungan politik repot. Ya. Iya, karena saya pertama lawan incumbent Pak Cornelis, ya, kemudian lawan lagi yang dari partai-partai yang sepemilih gitu, ya. Akhirnya tuh saya jadi wakil Pak. Waktu itu ketika hampir selesai sebagai wali kota, beberapa tahun sebelumnya, bapak saya itu masuk rumah sakit. Kemudian di rumah sakit itu kan proses sebagai untuk pencalonan gubernur sudah. Dia seperti buat perintah, kau maju. Insya Allah kau menang. Sebetulnya saya waktu itu sudah mau kembali aktif mengajar di Pancabakti dan sebagainya, sudah itu ya. Tapi kan ini perintah, ya saya anggap perintah lah ya, almarhum bapak saya. Karena ketika dia masuk rumah sakit itu 2 minggu kemudian dia meninggal di rumah sakit. Ya. Tapi perintahnya saya harus, dia ramai yang di situ, keluarga, kau harus maju dan insya Allah kau menang. Saya enggak, karena kondisi beliau waktu itu sebetulnya segar, tapi ya gimana akhirnya beliau semakin drop. Nah, mengenang beliau itu ya, saya tekadkan diri untuk maju. Nah, maju dan alhamdulillah. Nah, kenapa dengan Pak Orsan ya waktu itu ya supaya kita menyatu gitu. Itu dan alhamdulillah ya saya sebetulnya ketika jadi gubernur itu murah kenapa? Beberapa partai saya tidak mengeluarkan biaya apapun, bahkan ketika Nasdem ya Hanura itu enggak Rp1 pun enggak. Nah kalau yang lain itu kita hanya beri operasional partai untuk mengkampanyekan kita. Ya. Nah sehingga ya murah lah saya bilang. Kalau orang bilang sampai ratusan miliar, kita enggak. Dan waktu kampanye pun cuma 3 mobil aja, enggak pernah saya lebih dari 4 mobil. Ya. Hanya itu aja. Ya. Nah kemudian partai-partai di daerah itu, partai-partai yang tadi itu sudah kita ini biaya kampanyenya, dia betul-betul berupaya bagaimana menang, ya. Nah, kemudian kita sinergikan semuanya, ya, alhamdulillah. Nah, itu ya. Dan konsul. Kok bisa padahal yang punya suara adalah Golkar gitu.
Ya, saya boleh dibilang tidak ada partai ya. Waktu itu kan P3 konflik ya. Nah, tapi saya pertama didukung PKS dulu. PKS ketika saya satu hari itu saya selesai urusan partai. Saya jam 38 bersama Pak Arief Joni saya ke PKS. Pak Sohibul Iman bilang, lah kan kita sudah ketemu di Pontianak. Saya sudah janji mau ngusung Bapak jadi gubernur, dia bilang. Nah, lama ngomong, habis itu ya setelah itu saya ke Pak Syarif Abdullah menghadap Pak Surya Paloh. Ya 20 menit lah waktu itu Pak Surya Paloh udah putuskan saya. Nah, Pak Wali dia bilang mau pasangan dengan siapa? Pak kalau strategi nih ya, saya bilang saya mau pasangan dengan Pak Ketua DPD Golkar, Pak Renosan. Nah, waktu itu saya belum ngomong Pak Renosan, ya. Karena waktu ketemu di salah satu rumah toko beliau yang mau maju juga, ya. Nah bagus satu kan itu. Akhirnya ya bisa. Ya, Pak Surya Paloh bilang kalau gitu dia telepon siapa gitu di Golkar sebagainya. Nah kemudian sana saya ketemu Pak Maman. Nah Pak Maman lah yang jembatani. Saya ketemu dengan Pak Nurdin Halid, saya ketemu dengan Pak Idrus Marham, ya. Nah Pak Jan Farid juga, ya, ketua P3 yang saya ikut itu juga melobi Golkar. Akhirnya Golkar waktu itu putuskan ya karena saya mau ini masalah survei saya kan selalu tinggi itu dan terus naik gitu. Akhirnya Golkar oke. Sebagai wakil. Nah udah putus kemudian maghrib saya ketemu Pak Jul ketua PAN. Pak Jul bilang PAN mau calonkan saya tapi wakil dari PAN. Nah, ya bisa. Nah, kemudian jam 10:30 dengan Pak itu ketua PKB Mulyadi, saya ketemu Pak Muhaimin. Nah, Pak Muhaimin bilang sudah, kita sudah ketemu di Pontianak, PKB tetap ke Pak Wali, di Belangan, udah selesai malam itu. Hari itu juga selesai. Nah, orang berbulan-bulan kan, memang Allah memberikan kemudahan pada saya, ya satu hari itu partai selesai. Ya, saya lihat ketika menyusun RPJMD, saya lihat data-data. Rumah sakit Sudarso itu keluhan banyak, ya. Karena ya, infrastrukturnya kayak inilah ya, pelayanan dan sebagainya. Ini harus diubah. Itu bergerak dari data itu, kemudian infrastruktur jalan. Dan provinsi kondisi mantap kata 86%. Saya tidak yakin, saya minta validasi. Ketika divalidasi setelah saya jadi gubernur itu hanya 49%. Jauh. Termasuk luas lahan tanam atau 529.000 hektar. Ternyata yang ada cuma 248.000. Ya, kan jomplang tuh. Produksi 1,7 juta ton gabah kering giling ternyata cuma sepertiganya, ya, sehingga kita harus masuk dari luar lagi. Nah, berdasarkan data-data itu, maka sektor kesehatan, pendidikan, saya lihat lamanya orang bersekolah di Kalbar itu waktu itu hanya baru 7,2 tahun. Sekarang sudah hampir 7,5 tahun. Ya. 7,2 tahun. Nah, sehingga angka IPM kita jelek. Jadi dari sisi kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi, sisi inilah yang menyebabkan IPM kita. Nah, IPM provinsi itu kan akumulasi dari kabupaten kota. Nah, kalau kabupaten kota IPM-nya rendah, ya kita nggak bisa dongkrak. Karena keterbatasan provinsi untuk intervensi dari indikator-indikator ngukur yang ukuran IPM itu. Nah, kenapa pemekaran? Nah, saya melihat ya, Kalbar ini kalau mau cepat maju harus dimekarkan.
dalam teori ya tidak ada orang yang pegang jabatan politik itu memberikan membagi atau apalagi kekuasaannya pada orang lain. Tidak mungkin dia mau mengurangi wilayah kekuasaannya biar sejengkal pun. Tapi saya tetap bertekad untuk pemekaran. Bukan. Saya di Melawi menang, Kapuasulu menang. Ya. Sintang beda dengan yang lain itu cuma 19.000. Ya. Jadi suara saya cukup signifikan di sana. Ya. Nah, tapi memang harus dimekarkan. Kalbar ini kalau tidak dimekarkan, ya bayangkan hanya 1/4, 1/3 Pulau Jawa. Ya. Di sini hanya ada APBD cuma 5,4 triliun. Ya. Tidak mungkin karena secara undang-undang maupun moratorium kan. Nah, waktu itu belum ada moratorium. Ketika saya nyampaikan itu belum moratorium. Saya optimis waktu itu ya. Nah, sehingga tapi kelengkapan semua sudah kita sampaikan ke Kemendagri. Sampai hari ini seluruh kelengkapan kita itu sudah. Bahkan saya sudah ketemu dengan Pak Mahfud, ya, ketemu dengan Ketua DPD, ya, sudah ke Mendagri sudah bicara dengan saya sudah bicara, tapi karena tadi itu moratorium kecuali Papua. Nah, ketika Papua nanti itu mekarkan, berarti moratorium tidak berlaku lagi. Nah, sehingga nanti saya akan ngomong sama kawan-kawan di DPR RI, ya harus ini. Nah, amanat Presiden sebetulnya pembentukan Kapolsek itu sudah ada. Tapi karena moratorium itu tadi ini, artinya perjuangan kita itu mentok ketika ada moratorium. Kalau persyaratan yang lainnya semua sudah, termasuk lahan untuk kantor gubernur, DPRD sudah ada 32 hektar, sudah disiapkan pemerintah Sintang. Nah, saya waktu itu sudah menganggarkan pematangan lahan, tapi tiba-tiba moratorium. Ya. Nah, mudah-mudahan sebentar kalau moratorium itu dicabut, ya pemekarannya saya pastikan itu ya Kapolsek terbentuk. Nah, kenapa wilayah yang luas seperti ini, ya Kalbar ini tidak mungkin. Ya. Kalbar itu idealnya punya 25 kabupaten kota dan 2 provinsi, bahkan sebetulnya 3. Ketapang, Kayong itu harusnya pun jadi provinsi lain sendiri karena potensinya ada, tambang, laut, ya, pertanian, semua ada. Nah, Kabupaten Kuburaya, Kapuasraya itu tambang, hutan, perkebunan, semuanya ada potensi. Nah, Kalbar sendiri juga sama. Nah, jadi saya rasa idealnya memang harus segera dimekarkan. Dari program yang ditawarkan tadi sampai sekarang, oleh ini kan setahun lagi udah mulai berakhir gitu. Program apa yang belum tercapai? Yang pertama tadi itu pemekaran. Nah, ini kalau ini kewenangan bukan pada saya, ya, saya tergantung pada pusat kan. Nah, program lain adalah infrastruktur jalan, ya, jalan provinsi. Karena tadi itu saya mendapat data yang ketika divalidasi jauh itu dari 86 ke 49, ya. Nah, progresnya sekarang ini kita sudah mencapai ke angka 64 atau 65 dari 49, ya. Artinya sudah ada 16%, ya. Harusnya selesai kalau data 86% ini benar, ya, tapi enggak. Nah, akhirnya setelah kita hitung 51% itu dari panjang jalan 1.500 km, maka kita memerlukan anggaran di atas 6 triliun.
Itu nggak mungkin cukup. Nah, sedangkan 1 tahun paling hebat mampunya kita itu kadang hanya dia tidak sampai 200 miliar. Nah, tahun ini aja baru 400 miliar. Nah, tahun depan insya Allah saya paling kurang itu 600 sampai 700 miliar. Karena kan rumah sakit sudah selesai, itu selesai, tambah lagi pandemi. Nah, PAD itu sudah bisa kita tingkatkan dari tahun 2018 itu sebesar 700 miliar. Dari 1,7 sekarang itu sudah sampai di 2,6 target ya. Nah, misalnya realisasi sekitar 2,4, 2,5 gitu ya. Sehingga PAD kita itu sudah meningkat 700. Nah, ya kita bersyukurnya sekarang ini pendapatan asli daerah lebih besar dibandingkan transfer pusat. Nah, terus akan kita gali. Dan ini sangat tergantung pada daerah memberikan kemudahan-kemudahan pada investasi yang masuk di sini. Sebagai politisi yang ada di Kalbar nih, misalnya, kira-kira apa yang harus dilakukan supaya sukses kemudian berhasil sebagai politisi? Nah, sekarang ini kan seringkali misalnya isu etnisitas seringkali dimasukkan dalam politik identitas tadi. Kalau daerah kita mau maju, ya, yang gitu-gitu itu jangan jadi pertimbangan utama. Ya. Karena tidak ada satu daerah pun di Indonesia ini yang homogen betul gitu, nggak ada. Pasti heterogen. Kalbar apalagi ya. Nah sehingga harusnya yang gitu-gitu tuh udah selesai. Sudah selesai kalau saya. Saya kampanye waktu kampanye saya bilang apa? Saya kalau jadi gubernur, ya kalau dipilih, saya akan melakukan panduan agama saya ada. Ya. Pertama, hubungan antar kita yang beda agama dalam Islam sudah diatur lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Ya. Kemudian hubungan antar etnis, agama pun udah ngatur. Kujadikan kaum bersuku-suku berbangsa-bangsa, kata Allah, untuk saling bersilaturahmi. Kan itu. Ada lagi kunci dalam ajaran agama Islam. Ya. Jangan karena kau benci pada satu kaum, lalu kau tak bisa berlaku adil. Artinya, sekalipun kita tak senang dengan orang, dengan ini, kita tetap harus berlaku adil sebagai pemimpin gitu ya. Nah itulah ya. Nah, yang saya perlu pesankan kepada politisi satu, hindari kepentingan kita dalam kepentingan pribadi keluarga di dalam satu tata kelola pemerintahan. Ya. Saya sejak jadi wali kota sampai hari ini, silakan siapapun boleh ya untuk menyampaikan bukti. Tidak ada istri, anak, menantu yang berurusan dengan APBD. Baik proyek atau apa, enggak. Saya yang paling buta itu kalau disuruh pengurus proyek. Misalnya penawaran, tak ngerti saya. Sampai hari ini. Saya memang tak mau ngerti. Kenapa? Supaya saya jangan masuk di itu. Kedua, yang tidak boleh dilakukan adalah ketika kita mengamanahkan jabatan pada seseorang, jangan pernah ketika kita memberikan jabatan itu, kita mendapatkan imbalan dari dia. Jual beli jabatan itu paling pantang. Kenapa? Kalau sudah seorang kepala daerah memberikan jabatan pada seseorang, tapi dengan cara-cara transaksi, maka dia tidak akan pernah bisa berdiri tegak di hadapan orang yang dipimpin. Nah, ketika seorang pemimpin sudah tidak bisa berdiri tegak di hadapan orang yang dia pimpin, maka tidak akan mungkin dia sukses dalam kepemimpinannya. Tak mungkin. Sekali belajar gitu, senang sekali beropini dengan siapapun gitu. Itu
gimana itu punya energi bisa melakukan itu terus sementara banyak kesibukan Pak Eji ini yang juga kemudian harus dikerjakan. Saya kadang perlu Pendidikan politik apa yang coba ya, misalnya yang ingin diberikan? pertama pendewasaan politik saya dari selisih pendapat di media sosial misalnya itu mengatakan politik saya. Kedua, saya jadi tahu karakter masyarakat itu sukanya apa sih. Nah sehingga kapan saya harus menimbulkan kegaduhan kalau orang bilang? Oh, nggak masalah, karena kegaduhan itu bagian dari ya, kematangan manajemen kita. Ya. Walaupun ada kegaduhan, nah kemudian saya tidak pernah dan tidak berpikir menyampaikan segala sesuatu kalau itu harus disampaikan ya dengan pikiran kalau ini saya sampaikan maka akan berpengaruh negatif terhadap karir politik saya. Saya tidak ingin. Saya tetap lakukan itu. Ya. Sampai waktu itu ada yang debat waktu Pilpres kan. Nah, sampai saya bilang biar teka habis pun saya tetap Jokowi. Marah semua tuh kan. Karena waktu itu ya ini Prabowo ini kan heboh waktu itu. Oh, lama sekali itu. Saya tetap Pak Jokowi sudah. Nah, kenapa? Karena beliau itu apapun yang kita minta, apapun yang kita usulkan, eksekusinya pasti jalan. Pasti eksekusi. Ya. Ini eksekusi. Dia sudah datang sini kan, pasar terbakar, saya minta bantu. 75 miliar pasar tengah waktu itu di tender, tapi sebetulnya dia mau bantu 300, tapi saya berpikir daerah lain juga ini 75 tendernya yang menang itu 54 atau 58 gitu aja. Nah kemudian jembatan Landak ya beliau semua itu ya, kemudian apalagi banyak sekali ya, eksekusinya jelas pasti, sedangkan selama ini kita hanya nunggu aja. Nah, kemarin beliau kampanye jembatan Sungai Sambas besar. Sekarang sudah tender sudah putus, ya, tinggal laksanakan itunya aja. Ya. Selama berkarir hidup politik sebagai anggota DPR, wali kota, wakil wali kota segala macam, ada nggak masa yang dianggap sebagai masa yang paling berat gitu? Bisa dikisahkan saya karena politik itu salah satu saya suka, senang ya. Jadi tidak menjadi beban pikiran apapun, dan saya merasa enjoy aja, dan saya taat aturan, taat ajas ya itu aja yang perlu kita lakukan ya. Jadi tidak ada yang menjadi beban apapun di dalam perjalanan hidup pribadi dan sebagainya. Nah, kalau di rumah saya bilang istri saya, kau hanya ngurus Dekranas dan PKK, yang lainnya tak usah ngurus. Jangan pernah mempengaruhi saya ketika ya, mengangkat orang dalam satu jabatan dan sebagainya. Gak pernah. Istri saya itu satu orang pun belum pernah direkomendasi untuk satu jabatan. Satu orang tuh. Ya. Sebetul-betul silakan tanya siapa orang-orangnya yang selama ini bagian dari pengambilan keputusan itu. Kalau misalnya tadi nggak ada masa tersulit tadi misalnya, bagaimana dengan masa-masa pemerintahan yang Bapak alami saat ini misalnya, banjir Sintang misalnya, ya. Terus kemudian dengan adanya COVID misalnya, nah itu kan kemudian bencana-bencana besar misalnya, mungkin masa-masa apa yang kemudian bisa diambil dari peristiwa-peristiwa itu dalam karir politik maupun kepemimpinan Pak Nizim? Semuanya sebetulnya sudah ada aturannya, sudah diatur oleh negara. Penanganan COVID kita taat azas ya, begini, arahan dari pusat, kemudian provinsi, kemudian kabupaten kota. Ya. Jalankan aja itu. Ya. Banjir, bencana, sudah ada protapnya. Ya.
daerah itu sudah ada tersedia masing-masing 100 ton beras. Ya. Sehingga kalau ada bencana dia tinggal buat ya SK Bupati kondisi darurat bencana. Maka dia boleh cairkan ya beras itu. Nah, provinsi APBD provinsi ada dana bansos dan sebagainya, itu kan untuk bencana alam, keluarkan ya, panjang untuk kepentingan masyarakat. Kemudian ngajak orang ini ya, semuanya tinggal itu. Nah, kalau semuanya petunjuknya dilaksanakan, nggak ada yang repot. Ya. Cuma kadang kita beda pendapat dengan penanganan pasca banjirnya. Seperti misalnya Kementerian PU dengan geobeknya. Kalau saya pengerukan alur muara pembuangan air, karena itulah ya kecepatan air turun dari daratan. Kalau tetap Menteri PU tetap melaksanakan geobeknya itu, tapi saya ya tetap itu pengerukan. Ini pertanyaan terakhir, kira-kira dalam keadaan politik maupun pemerintahan segala macam, apa yang kemudian belum dicapai sehingga itu yang kemudian menjadi PR? Yang jelas ya peningkatan IPM. Tapi ini bukan karena untuk bisa dilakukan oleh provinsi sendiri. Ini kan akumulasi dari kabupaten kota. Kabupaten yang kita dorong itu. Kedua, saya pengennya waktu itu infrastruktur jalan selesai. Ternyata tidak. Tidak bisa selesai karena tadi itu data kita salah. Kan? Nah, tapi sektor-sektor yang lain, kesehatan dan salah pendidikan sudah banyak progres kemajuannya ya. Nah, sehingga saya melihat angka kemiskinan juga turun, angka pengangguran kita terus turun, Gini rasio ketimpangan pendapatan itu semakin bagus kita 0,328 sedangkan nasional itu 0,37 berapa gitu ya. Kita termasuk yang bagus. Nah, kalau ini terus bisa kita pertahankan, pertumbuhan ekonomi bagus ya, maka semuanya bisa berjalan dengan jadi tinggal satu aja, infrastruktur jalan yang harus itu. Kalau yang lain layanan publik perkantoran itu kan layanan publik juga kan, itu sudah genah. Tinggal masa COVID ini bagaimana membuat ruang interaksi masyarakat antara satu dengan yang lain itu harus diperbanyak supaya COVID ini bisa landai dan menjadilah di endemik gitu. Itu harus disiapkan. Sehingga depan pendopo itu saya buat jogging track supaya jangan ngumpul di Guli semua. Jogging track, kemudian hutan kota ada jogging track, kemudian ada itu semuanya dalam rangka kita menangani hal-hal yang tadi itu. Tapi intinya semuanya harus kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan. Harus aturan yang kita pakai. Saya kadang dianggap dikit aturan saya. Kemudian gali seluruh potensi pendapatan asli daerah. Kan itulah kekuatan kita sebagai daerah untuk membiayai. Ya. Akhirnya air permukaan dan sebagainya. Tapi nanti ya kita bicara khusus pendapatan asli daerah. Bagaimana dongkraknya, strategi apa yang harus dilakukan ya, itu semuanya. Idealnya saya ingin itu pendapatan asli daerah Kalbar itu di atas 3 triliun dalam masa jabatan saya. Tapi saya hanya bisa mengangkat dari 1,7 ke 2,6. Ya. Mudah-mudahan ada 1 tahun lagi bisa sekitar 2,7, 2,8. Ada satu kata yang bisa menggambarkan Pak
Apa itu? Gimana? Ya, kata sifat yang menggambarkan Pak izin. Saya itu apa ya? Segala sesuatunya itu saya yakini saya hanya menjalankan takdir dan garis yang sudah ditentukan Allah pada diri saya. Apapun yang terjadi ketika saya melangkah ke depan, ketika nanti malam, besok, lusa, dan seterusnya sampai akhir hayat kita, semuanya sudah diatur Allah. Kita manusia cuma diwajibkan untuk berusaha. Masalah apa yang kejadiannya, ya, kun payakunnya itu, ya sudah ditentukan Allah. Satu kata itu apa? Ya. Berjuang. Keyakinan pada Allah. Itu aja. 30 kata Ya. 30 kata. Nggak bisa satu kata. Baik Pak, terima kasih Kalau mau satu kata, keyakinan. Terima kasih Pak atas waktunya yang sudah panjang sekali ini, dan saya rasa ini kalau kita teruskan ini akan semakin panjang lagi gitu, dan Banyak masih. kita sendiri sebenarnya ya oke aja gitu, tapi tentu jatuh itu juga pasti ada, atau kita juga pengen. Jadi saya pikir kita akhiri sampai di sini, dan terima kasih atas waktu yang diberikan.